Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siang ini saya bagikan tentang apa itu tajalli. Postingan ini agar Anda tidak terjerumus kepada orang-orang yang sesat yang terdapat banyak di YouTube maupun di grup-grup makrifat di Facebook yang mengaku makrifat lalu merasa menjadi Allah, dia merasa menyatu bersama Allah, kemudian tidak perlu sholat lagi. Nah, postingan ini sangat bermanfaat untuk menyadarkan mereka. Jika bertemu dengan mereka bisa di-share postingan ini, atau berguna juga untuk Anda dan keluarga Anda agar tidak ikut-ikutan merasa jadi Tuhan. Karena pencipta dengan yang diciptakan sudah jelas, yang diciptakan mati, yang diciptakan bergantung kepada Allah, sedangkan yang menciptakan tidak pernah mati, Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang diciptakan itu bergantung, sedangkan Allah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak butuh makhluk. Oleh karena itu, penjelasan tajalli ini perlu saya bagikan kepada Anda semua. Tajalli itu adalah penampakan perbuatan Allah. Biasanya dibahasakan af'al, af'al Allah, perbuatan Allah, bukan penampakan zat. Karena zat Allah itu tidak mungkin ditampakkan di dunia. Di akhirat pun hanya bagi orang yang sudah mencapai musyahadah ketika di dunia. Tidak semua orang dapat melihat zat Allah di akhirat. Karena orang-orang yang di dunia tidak mendapati musyahadah atau samudera penyaksian dengan mata hati, yang mana itu dimiliki hanya para kekasih Allah, minimal para wali Allah, lalu nabi dan para rasul Allah. Di bawah itu level spiritualnya tidak akan bisa melihat zat Allah. Hal itu sudah diungkapkan oleh Allah sendiri di dalam kitabnya para wali. Nah, zat Allah tidak mungkin menampakkan di dalam dunia, karena Allah sudah pernah membuat satu kisah di dalam Al-Quran. Hal itu sudah Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Nah, ini selevel Nabi Musa itu tidak bisa melihat zat Allah di dalam dunia ini. Apalagi orang-orang zaman now, bukan Nabi, lalu ngaku-ngaku melihat Allah. Jadi melihat Allah itu hanya bisa dengan musyahadah, samudra penyaksian mata hati, yang mana itu hanya didapati oleh orang yang duduk di makom ihsan. Seperti yang disabdakan Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, iman, ihsan, beliau menjawab tentang ihsan adalah orang yang ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan. Kenapa beliau katakan seolah-olah? Karena yang dilihat bukan dengan mata lahiriah, namun dengan pandangan mata hati, yaitu bahasa lainnya di dalam kitabnya wali itu disebut musyahadah, samudera penyaksian mata hati. Hal itu Allah kalamkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya para wali Allah. Jadi melihat Allah di dunia itu bukan zatnya. Nah, kalau ada orang mengaku melihat zat di dunia, maka dia bodoh mengenai firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 103. Selain ayat yang tadi, ayat ini juga untuk membantah kebodohan mereka. Allah berfirman, dia, yang maksudnya Allah, tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Jadi zat Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia dengan penglihatan mata,
ketika di dunia. Tapi Allah lah yang menguasai semua penglihatan manusia. Dia maha halus, maha teliti. Jadi orang yang bisa melihat Allah itu maksudnya dengan samudera penyaksian mata hati, yaitu musyahadah. Yang mana hal itu hanya dimiliki minimal para wali Allah. Nah, tajalli ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran contohnya, dan juga di dalam pengertiannya itu disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502. Saya bacakan tentang hadisnya dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka saya katakan tadi minimal para wali. Nah di hadis ini disebutkan, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Nah, apa yang dinyatakan Allah ini adalah tentang wali, bukan orang-orang biasa, bukan orang di level muslim, bukan di level mukmin. Nah, tapi makomnya ihsan, orang yang seolah-olah melihat Tuhan. Makanya di sini disebutkan orang yang disebut walinya Allah itu adalah orang yang melakukan ibadah yang wajib dan dengan loyalitas tambahan ditambahi dengan amalan sunnah hingga Allah mencintainya, sehingga ketika Allah mencintainya, Allah yang menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Artinya ketika manusia itu mendengar, dia dengan penguasaan Allah, pendengarannya jauh lebih tajam daripada manusia biasa. Begitu juga penglihatannya. Dengan Allah dia melihat, dengan tangannya dia berbuat, dengan kakinya dia berjalan, yang artinya seluruh gerak diam para wali, orang yang dijadikan sebagai sarana tajallinya Allah, sarana penguasaan perbuatan Allah, dia pasti tidak berbuat syirik. Karena apa? Berbuatnya bersama, dalam tanda kutip, bersama Allah. Jadi sudah berserta bimbingannya, keridoannya, berkahnya. Maka contohnya ada di dalam Al-Quran. Ya, pertama yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 260, Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan fasilitas kun fayakunnya Allah, sehingga 4 ekor burung yang dicincang kemudian hidup kembali. Terjadi juga kepada Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Nah, ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berperang membunuh musuh orang-orang kafir. Berbuat membunuh itu bersama dengan af'al Allah atau perbuatan Allah. Ketika melempar juga berbuat dengan af'al Allah ketika melempar. Juga terjadi kepada Nabi Khidir alaihissalam yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, pada ayat 65 sampai ayat 82. Perbuatan Allah melalui Nabi Khidir alaihissalam ketika membunuh anak kecil, ketika melubangi perahu, dan ketika membantu mendirikan rumah anak yatim yang akan roboh. Semua itu adalah perbuatan Allah melalui jasad Nabi Khidir alaihissalam. Hal itu disebutkan terakhir pada ayat 82 surat Al-Kahfi. Nabi Khidir mengatakan, ya, apa yang ku perbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Nah, itu maksudnya adalah perbuatan Allah. Seperti itulah tajalli Allah.